Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba melihat saja ya, ini lanjutan dari video yang sempat saya bagikan tadi siang itu. Ya, sekarang kita akan coba melihat bagaimana penjelasan dari brother kita, Giva Hadaya, yang dari Israel. Karena ada berita yang sampai di Indonesia kalau ada gereja, teman-teman ya, kalau saya nggak salah, atau ada orang Katolik yang akhirnya ditembak oleh militer Israel atau IDF begitu. Kita akan coba lihat saja, dan ini dia videonya. Teman kita Andre Gunawan Silain barangkali ini dia bertanya terus, mungkin bisa dijawab dulu sementara sebelum kita lanjut. Bang, aku mau nanya, gimana tanggapan Anda bahwa ada berita di mana ada 2 orang Katolik Palestina ditembak oleh IDF menggunakan sniper. Indonesia, soalnya ada orang Kristen pro Palestina di Indonesia. Barangkali ada mendengar berita ini di sana? Saya tidak dengar. Nah, coba lihat, belum dengar apa-apa. 2 orang Katolik ditembak IDF. 2 orang Katolik ditembak oleh IDF di mana? Di Gaza? Oke, barangkali mungkin tidak dengar. Bro Andre bisa itu. Saya tidak dengar, dan saya tidak percaya IDF tembak orang Katolik atau ada tujuan atau tembak dengan tujuan, dan I don't know. Saya tidak tahu dari mana. Hubungan di antara Katolik dan Israel sangat-sangat baik. Kalau Anda ke Israel, Anda akan lihat gereja Kabar Sukacita, salah satu gereja yang terbesar di Timur Tengah yang dibangun oleh Yahudi. Orang Israel Yahudi membangun company bernama Sorel Bone, membangun gereja buat orang Katolik. Hubungan di antara Yahudi dan Katolik sangat-sangat baik. Mungkin salah satu dari propaganda yang Hamas coba melakukan itu coba pisah dan menjelekan nama Israel, dan pisah dan menghancurkan hubungan di antara Katolik dan Yahudi. Tapi sekali lagi, Katolik dan Yahudi hubungannya bagus, baik sekali. Dan Katolik dengan Israel, dengan Yahudi bisa, tapi Katolik dengan Hamas tidak bisa hidup bersama. Karena tanya diri berapa penduduk Katolik ada di Gaza dan berapa penduduk Katolik ada di Israel. Tanya diri, cari sendiri jawabannya, Anda akan lihat. Saya percaya, saya tidak tahu kabarnya itu dari mana, tapi percaya itu salah satu dari propaganda. Lanjut. Lanjut ya. Jadi sebenarnya teman-temannya pernah juga disampaikan oleh brother kita Giva Hadaya ini, dan juga berulang kali pernah saya sampaikan bahwa propaganda yang biasanya dilakukan oleh Hamas itu adalah kebohongan gitu loh. Jadi sebenarnya apa berita-berita yang sampai di dunia itu, sampai di sosial media, bahkan sampai di Indonesia itu hanyalah sebuah kebohongan. Jadi tidak benar adanya gitu loh. Itu yang pernah disampaikan oleh brother kita Giva Hadaya, sehingga ketika tadi ada pertanyaan yang muncul di situ, apakah memang benar ada penembakan 2 orang Katolik yang dilakukan oleh tentara militer Israel yaitu IDF? Ya, beliau mengatakan bahwa saya nggak pernah dengar, dan kalau itu memang benar terjadi, itu lokasinya di mana, ya kan? Nah, jadi saya pikir sebenarnya hal-hal yang seperti ini, teman-teman ya, kita jangan terlalu cepat percaya, karena ya sorry ya, jujur kalau kita boleh melihat bahwa terkadang berita-berita yang sampai di Indonesia itu, apalagi mengenai konflik antara Israel dan Hamas, itu selalu memojokkan Israel gitu ya, dan menguntungkan bagi kelompok milisi Hamas. Ya, ini bukan untuk Palestina, teman-teman ya. Ini bukan untuk Palestina. Jadi jangan kita salah beranggapan gitu loh. Karena ada kan yang mengatakan kalau peperangan atau serangan-serangan yang terjadi hari-hari ini itu adalah serangan antara Israel dan Palestina. Itu tidak ya. Jadi kita harus bisa membedakan gitu.
Jadi jangan kita sampai beranggapan bahwa ini peperangan antar negara dengan negara gitu ya. Bukan. Tapi ini hanya peperangan konflik ya antara Israel dengan kelompok milisi Hamas ya kan. Di tanggal 7 Oktober itu mereka melakukan serangan awal ya, dan kemudian akhirnya ya apa yang terjadi ya, ada korban jiwa berjatuhan di sana, ada sekitar 1.200 kalau saya tidak salah kurang lebih. Lalu ada juga sekitar 140 ya atau 150 yang akhirnya mereka sandra gitu ya. Mereka bawa ke wilayah Gaza, dan itulah yang membuat tentara militer Israel dan juga di bawah kepemimpinan daripada seorang Perdana Menteri Israel Pak Benyamin Netanyahu geram dengan hal ini dan akhirnya melakukan serangan balasan yang sampai hari ini kita melihat memang oleh karena kemarahan yang luar biasa dari mereka, maka ada sekitar 35.000 ya, kalau belum bertambah ya, karena saya masih belum update soal itu, tapi terakhir itu ada sekitar 35.000 korban jiwa yang kebanyakan yang menjadi korbannya adalah dari warga sipil ya, anak-anak juga seperti begitu teman-teman. Ini kita sangat menyayangkan hal ini akan terjadi. Tapi kita harus melihat ya propaganda ini ya kan, bagaimana kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Hamas gitu ya, yang akhirnya yang menjadi korban adalah warga sipil. Dan juga saya juga pernah bagikan berkali-kali, kalau saya nggak salah ada sekitar 2 kali atau 3 kali, bahwa Presiden Palestina yaitu Pak Mahmud Abbas pernah mengatakan bahwa ya Hamas itu tidak mewakili Palestina. Ya kan, tidak mewakili Palestina. Artinya bahwa serangan atau konflik yang terjadi ya, yang kembali terulang dimulai dari tanggal 7 Oktober 2023 itu sampai hari ini ya, itu bukan ya mewakili Palestina secara umum gitu loh. Ya kan? Makanya kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia mengatakan free Palestine, emang kenapa? Emang Palestina apa yang mereka sedang alami sekarang? Ya, enggak kan? Jadi ini hanya masalah mereka kelompok ini aja yang akibatnya membuat saudara-saudara kita orang Palestina yang ada di wilayah Gaza menjadi korban jiwa. Kita tentunya tidak mau hal ini terjadi. Ya, tidak mau. Justru yang kita inginkan sekarang, bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang kita tahu negara kita adalah negara non-blok yang nggak boleh ya kan membela negara yang satu lalu mengutuk negara yang lain. Ya apalagi kita sebagai orang Kristen yang seringkali dianggap bahwa kita sepertinya pro dengan Israel. Tidak seperti itu. Ya, kita nggak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel, tentara IDF ya, terhadap saudara-saudara kita yang ada di wilayah Gaza, ya itu adalah sebuah hal yang bisa dibenarkan, nggak pernah gitu loh ya. Ya, hanya saja apa yang kita tidak boleh lakukan sebagai orang Kristen adalah kita tidak mungkin dan mustahil bagi kita untuk mengutuk ya Israel itu sendiri. Ya, karena memang jelas ya bahwa firman Tuhan mengatakan barang siapa mengutuk Israel akan terkutuk, dan barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati juga. Nah, dalam hal ini oleh karena apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu kebenaran, kita tidak mau mengutuk dan kita juga tidak mau membela mereka atau justru membantu mereka agar mereka terus melakukan serangan di wilayah Gaza. Tidak seperti begitu. Tetapi apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, mari kita melihat akar ya, sumber masalah yang sebenarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa serangan-serangan terus dilakukan oleh tentara militer Israel? Yang sampai kita melihat tadi sempat disampaikan bahwa ini propaganda gitu loh ya. Nah, makanya pada kesempatan ini teman-teman jangan terlalu cepat untuk percaya dengan berita-berita yang ada di media sosial, apalagi kalau misalnya itu adalah media-media yang ada di Indonesia, ya kan? Dan mungkin lebih baik ya carilah berita-berita yang datanya itu dari Timur Tengah, lalu bisa ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin itu lebih tepat. Dan lagi-lagi jangan pernah percaya dan jangan pernah cari berita yang datanya dari kelompok Hamas gitu ya, atau mungkin ada
katakan yang sekelompok dengan Hamas ya, karena nggak mungkin mereka akan menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi di lokasi ya atau di lapangan, tapi terus mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar ya atau kebohongan. Jadi saya pikir dengan apa yang saya boleh jelaskan pada kesempatan ini teman-teman, dan kita akan terus lanjut membongkar semuanya ini karena ini perlu kita tahu. Jangan sampai hal ini membuat kita yang ada di Indonesia terpecah belah juga. Banyak yang bilang Islam membela Palestina. Silakan. Bagi saya juga boleh ya kita membela, membantu saudara kita yang ada di wilayah Gaza. Tapi apakah nanti bantuan itu akan sampai atau tidak kepada saudara-saudara kita yang ada di sana? Apakah saudara-saudara warga sipil kita yang ada di wilayah Gaza menikmati ya bantuan yang kita kirimkan dari Indonesia apa tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara kita Giva Hadayah, ya bantuan itu justru tidak dinikmati oleh saudara-saudara kita, ya tentunya ngapain kita bantu, ngapain kita mau habis-habiskan uang kita, materi kita hanya untuk dinikmati oleh sekelompok orang saja di sana, ya kan? Jelas saja teman-temannya, tentunya kita nggak mau hal itu terjadi. Maka sebab itu, mari kita lebih cerdas lagi, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Jadi segitu aja yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.